Halo, kita langsung aja ya bahas temuan-temuan seru soal misteri alam semesta dari sumber Anda. Hari ini kita fokus ke dua hal nih. Pertama, ada planet baru yang katanya mirip bumi. Terus yang kedua, aktivitas agak mengejutkan dari lubang hitam di pusat galaksi kita. Siap ya kita telusuri penemuan yang bisa bikin kita mikir ulang soal kosmos ini? Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini beneran bikin penasaran. Ada planet ekstra surya baru. Di luar tata surya kita ya berarti? Iya betul, namanya TOI 700E. Nah, ini ditemukan pakai teleskop James Webb. Katanya sih ukurannya itu 95% bumi. Mirip banget ya? Betul. Ukurannya mirip. Dan yang lebih seru lagi, lokasinya itu pas di zona layak huni bintang induknya. Oh, zona layak huni. Itu yang suhunya pas buat air cair kan? Tepat. Jaraknya dari bintangnya itu memungkinkan suhu yang, ya, pas lah. Biar air bisa tetap cair di permukaan. Kita tahu kan, air cair itu, kunci utama kehidupan kayak yang kita kenal di bumi. Jadi, ya penemuan ini nambah lagi daftar kandidat, tempat yang mungkin loh ya, ada kehidupannya. Sumber Anda juga nyebutin kalau bintang induknya ini jenisnya kerdil merah, itu ngaruhnya apa ya ke planetnya? Terus orbitnya juga cepat banget, cuma 28 hari. Nah, bintang kerdil merah itu, dia lebih kecil dan lebih redup dari matahari kita. Oke. Artinya, zona layak huninya jadi lebih dekat ke bintang. Makanya orbit 28 hari itu, ya kedengarannya cepat. Tapi sebenarnya pas buat planet ini biar tetap di zona hangat itu. Tentu ada tantangan lain ya sama bintang kerdil merah, kayak potensi radiasi yang lebih kuat gitu. Tapi tetap aja ini kandidat menarik. Makanya para ilmuwan kayak Dr. Jane Smith yang disebut sumber Anda itu pengen banget menganalisis atmosfer TOI 700E ini. Analisis atmosfer, buat cari apa tuh biasanya? Oksigen atau metana gitu ya, kayak tanda kehidupan? Persis. Kalau nanti ditemukan gas-gas kayak oksigen atau metana, terus komposisinya itu, nggak bisa dijelasin cuma pakai proses geologi biasa, nah itu bisa jadi indikasi kuat adanya aktivitas biologis. Ini langkah krusial banget selanjutnya buat jawab pertanyaan besar itu. Ada nggak sih kehidupan lain di luar sana? Penemuan TOI 700E ini beneran bikin pencarian makin panas lagi. Wah, menarik banget ya. Dari harapan soal kehidupan di planet yang jauh, kita pindah sekarang ke skala yang, jauh lebih gede. Sumber Anda ngebahas pusat galaksi Bima Sakti kita sendiri nih. Ke lubang hitam supermasif Sagittarius A. Ada kabar apa dari sana? Ternyata Sagittarius A ini lagi bangun gitu. Bangun maksudnya? Data terbaru menunjukin dia lagi aktif, lagi mancarin radiasi energi tinggi. Ini agak mengejutkan sih, soalnya biasanya dia relatif tenang, gitu. Wah, aktif. Kedengarannya agak ngeri ya. Tapi jaraknya aman kan dari kita? Sumber Anda bilang sekitar 26.000 tahun cahaya ya. Itu jauh banget kan? Oh gitu, jauh banget. Aman, aman. 26.000 tahun cahaya, itu artinya cahaya dari sana aja butuh 26.000 tahun buat nyampe ke kita. Jadi aktivitasnya ya nggak ada dampak langsung ke bumi. Tapi mempelajarinya tuh penting banget. Kenapa? Karena ini kayak ngasih kita laboratorium kosmik buat ngerti gimana lubang hitam supermasif kayak gini tuh berinteraksi sama galaksi di sekitarnya. Gimana dia ngebentuk evolusi galaksi itu. Aktivitas ini jadi bukti kalau mereka tuh bukan sekedar lubang pasif yang cuma nyedot doang. Oh gitu. Jadi lubang hitam ini dinamis ya? Bisa kayak batuk energi gitu? Ya, bisa dibilang gitu. Mereka kan bisa makan materi di sekitarnya, kayak gas atau bintang. Nah, proses makan itu ngelepasin energi yang dahsyat banget. Contoh paling ekstrim ya, lihat aja lubang hitam di galaksi Messier D47. Yang fotonya viral itu loh. Oh iya ya, yang ada jetnya itu kan? Nah, itu dia. Dia nembakin jet partikel berenergi tinggi yang panjangnya ribuan tahun cahaya. Itu nunjukin kekuatan luar biasa yang bisa dilepasin objek-objek ini. Dan itu ngebentuk lingkungan kosmik di sekelilingnya. Aktivitas Sagittarius A ini, ya meskipun skalanya lebih kecil, tetap jadi pengingat soal dinamika itu. Oke, oke. Jadi kita punya dua temuan nih dari sumber Anda. Satu planet yang mungkin ada airnya. Satu lagi lubang hitam raksasa yang lagi aktif. Kelihatannya beda banget ya. Ada nggak sih benang merahnya gitu? Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, keduanya itu sama-sama nunjukin betapa dinamisnya alam semesta ini. Dan ya, seringkali penuh kejutan. Di satu sisi, ada TOI 700E. Ini ngasih kita harapan baru, arah baru buat cari tempat lain yang mungkin ada kehidupan. Nunjukin potensi kemiripan di tempat yang jauh banget.
Nah, di sisi lain, aktivitas Sagittarius A ini ngingetin kita soal kekuatan kosmik yang dahsyat. Kekuatan yang ngebentuk struktur skala besar kayak galaksi. Lingkungan tempat planet-planet kayak TOI 700A itu ada. Jadi ini bukan dua hal yang kepisah gitu aja, tapi bagian dari satu sistem kosmik yang ya terus bergerak dan berevolusi. Jadi, jendingnya kita nemu potensi tempat baru buat kehidupan, si TOI 700E itu, sekaligus kita juga belajar lebih banyak soal kekuatan raksasa kayak Sagittarius A yang ngebentuk galaksi tempat kehidupan, itu mungkin bisa muncul. Alam semesta ini emang penuh kejutan ya. Pengetahuan ini jelas banget ngebuka wawasan Anda soal betapa luas dan kompleksnya alam semesta kita. Dan juga ya posisi kita di dalamnya. Itu gimana? Kita terus belajar dan kayaknya selalu ada aja hal baru yang nunggu buat ditemuin. Betul sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat Anda di rumah. Dengan luasnya alam semesta ini, terus penemuan kayak TOI 700, yang terus muncul, seberapa istimewa sih sebenarnya kondisi di bumi kita ini? Apa kehidupan itu fenomena langka banget? Atau justru umum, tapi kitanya aja yang susah nemuinnya? Terus, data-data yang terus kita kumpulin ini, kira-kira petunjuk apa lagi ya yang masih kesembunyi di dalamnya soal cara kerja alam semesta? Menarik buat dipikirin.